Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit rekan-rekan trader sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi teknik yang cukup simpel ya di dalam berbisnis trading, forex trading ya. Kadang kita suka cemburu ya, lihat teknik-teknik orang lain, apalagi banyak di antara trader Indonesia yang sering posting SS ya, screenshot di FB atau di sosial media lainnya, dan kebetulan di sana yang diposting itu adalah profitnya gitu, ijo-ijonya gitu, dengan dalih ya pakai teknik A, teknik B, teknik C gitu. Bagi kita, terutama saya yang masih belajar, nah hal itu sangat sangat membuat kita cemburu gitu kan, pengen seperti itu gitu kan, dengan teknik itu. Tapi sebetulnya tidak semua tidak semua teknik itu bisa berjalan mulus ketika teknik tersebut diterapkan oleh orang lain ya. Sayang kan ketika kita beli teknik tersebut, karena kita tahu sendiri ya, banyak yang menjual teknik gitu kan ya. Ada yang puluhan bahkan sampai ratusan USD gitu kan untuk mendapatkan teknik tersebut gitu. Tapi tidak apa, itu sah-sah saja gitu kan, karena itu adalah ilmu gitu. Tapi sebetulnya ini pengalaman saya, karena saya juga pernah dan barangkali sering gitu kan mengalami hal tersebut gitu kan, beli teknik A, teknik B, atau bahkan robot gitu. Tapi sebetulnya perumpamaan seperti ini, ketika ada sebuah resep masakan itu punyanya koki A gitu kan, atau chef koki A gitu kan, atau kita punya ada salah satu orang yang punya resep gitu kan, cara membuat nasi goreng gitu kan. Resepnya sama, kemudian bahan-bahannya sama, tapi ketika resep tersebut kita pakai, kita terapkan, kadang ada saja gitu kan sedikit rasa gitu kan perbedaannya gitu ya. Sama halnya dengan teknik forex ya, karena teknik boleh sama, tapi psikologi atau mentalnya itu pasti akan berbeda. Kadang kita masih ragu apakah ini sudah entry atau belum gitu kan, apakah ini valid atau belum gitu kan. Jadi intinya kembali kepada diri kita masing-masing. Ada di antara rekan-rekan trader, termasuk juga saya, pengalaman dulu itu banyak menggunakan indikator sebagai alat bantu, itu sah-sah saja gitu. Tapi sebetulnya setelah saya pelajari sedikit-sedikit gitu, ini bukan bukan menggurui lah gitu, kita sharing saja. Ada teknik yang sangat simple, yang sangat sederhana sekali. Ini gratis ya, gratis, karena pastinya rekan-rekan trader sudah tahu akan hal ini gitu, nggak perlu bayar ini gitu. Itu konsep SND gitu kan ya, supply and demand gitu kan. Karena itu adalah rumus di dalam perdagangan gitu. Atau
istilah lainnya adalah support resisten gitu. Nah, inilah konsep yang sangat simpel sekali. Kalau kita sudah memahaminya, insya Allah lah kita bisa menghasilkan profit yang lumayan lah gitu. Dengan konsep yang tadi the power of 10%, the power of 10 pip. Kemudian kita gunakan teknik yang sangat simpel ini, tidak menutup kemungkinan kita bisa berjaya lah gitu kan di forex trading gitu. Bagaimana teknik ini gitu, teknik support resisten ini gitu. Itu kalau saya itu lihatnya dari pola candle gitu. Ini tidak ada tambahan lain lah, kita gunakan default saja. Artinya candlenya kita gunakan candle ini, candlestick ya, chartnya pakai candlestick gitu. Mau diperbesar itu lebih bagus gitu. Kita lihat dari karakteristik candle gitu. Nah, kemudian kita buatkan pembatas gitu, pembatas atas dan pembatas bawah gitu. Kalau atas itu kita namakan support, kalau bawah kita namakan resisten gitu. Nah, pembatas tersebut atau dinding lah, semacam dinding gitu. Kalau di atas itu atap, kalau di bawah itu lantai gitu. Nah, kita bikin dinding-dindingnya gitu atau pembatas-pembatasnya. Itu kita gunakan ini aja, shape rectangle ya. Kita pakai shape gitu. Artinya nggak ada indikator lain gitu. Nah, caranya kalau ini kebetulan candlestick yang ini hitam ini yang sebagai pembeli ya. Nah, kemudian yang ini yang putih itu sebagai penjual gitu. Nah, kita lihat di konsep atau di teknik support resisten ini, kalau saya gini. Contoh, di mana candle tersebut mulai buy, kita bikin bentengnya, kita bikin dindingnya gitu. Atau itulah lantainya gitu. Kemudian ketika ada awal pergerakan sell, kita buatkan bentengnya, kita buatkan dindingnya, kita buatkan atapnya gitu. Nah, nanti setelah kita buatkan dinding-dindingnya, kita akan tahu bagaimana pergerakan candle buy, bagaimana pergerakan candle sell. Ini contoh yang kemarin ya, kita ambil contoh yang kemarin. Ini contohnya. Nah, di sini ini kan ada penembusan lah, ada penembusan atau istilahnya break ya, break. Ini sebetulnya dia nge-sell, di sini, sell. Dia ke break sama candle ini. Artinya pembeli itu lebih besar kekuatannya ketimbang penjual. Artinya di sini kita bisa lihat dari penjelmaan candle ini gitu. Nah, ini sudah dindingnya sudah terbreak gitu kan ya, ini dinding selnya gitu oleh ini. Nah, biasanya ketika ada candle yang ngebreak suatu dinding, itu biasanya tidak langsung go. Dia akan menguji dulu. Nah, ini menguji dulu. Dia kesini dulu. Ternyata pembeli tidak kuat, penjual tidak kuat.
masih kalah oleh pembeli. Nah, sehingga ini gitu kan. Nah, kalau ini sebetulnya di sini bisa dapat 10 pip gitu. Kenapa bisa berani di sini OP? Nah, ini sudah kelihatan. Cukup ambil satu candle saja, pasang take profitnya, udah gitu. Atau juga ini karena candle ini sama, candle buy, ini candle buy, dan ini candle buy yang kedua itu melebihi close candle yang pertama. Kita sudah yakin di sini 10 pip udah. Jam 11 ya, jam 11 malam gitu. Kemudian misalkan lagi ada penembusan, contoh ini awal mula buy di sini. Kita buatkan bentengnya, dindingnya. Di sini ada penembusan candle sell kuat ini. Itu artinya ini resisten sudah tertembus resistennya oleh penjual. Nah, ini kita tunggu, karena tidak semuanya ketika terbreak itu langsung go. Kita tunggu dulu gitu kan, menguji ini resisten ini gitu, yang sudah terbreak. Ternyata perlu diuji beberapa kali. Di sini 3 kali. Dan ini ternyata tidak jebol ke atas, tapi tetap di close candle buy ini masih di bawah dinding gitu. Nah, itu tanda gitu kan, itu sinyal bagi kita ini kekuatan penjual masih besar. Dan ini buktinya. Nah, di sini juga ada mulai buy. Di sini bisa, atau di sini yang putus ya, kita buatkan dindingnya. Ini sebagai resisten. Ternyata resisten ini terbreak lagi oleh candle sell ini. Nah, kemudian kita tunggu rejectnya. Ternyata cukup satu kali reject gitu. Ini ke bawah lagi. Nah, di sini ini ada support ya, ada support karena awal mula sell gitu. Ini support. Cuman ini terbreak oleh candle buy. Nah, ini support bisa saja menjadi resisten, atau sebaliknya resisten yang menjadi support. Ini tertahan di sini karena terbreak support yang dulu ini terbreak oleh candle buy ini gitu. Ini tertahan di sini. Kemudian digabungkan dengan volume juga. Nah, itu saya rasa teknik support dan resisten ini sangat mudah. Dan perlu kita kaji kembali, perlu kita perdalam, karena ini adalah realita di pasaran seperti itu gitu. Atau supply and demand gitu kan. Penawaran dan permintaan. Tinggal kita gabungkan dengan teknik-teknik yang lainnya, teknik candle itu sendiri atau teknik apa. Nah, mudah-mudahan teknik yang simple ini bisa membuka mata saya, rekan-rekan semuanya, dan nggak perlu banyak indikator lah di dalam chart ini, dan nggak perlu melirik resep-resep yang lain gitu. Cukup kita konsisten dengan teknik yang kita pakai, kemudian kita kaji, insya Allah lah kita bisa menghasilkan profit yang berkepanjangan lah dari bisnis forex trading ini. Mohon maaf kepada rekan-rekan trader yang sudah profesional. Sekali lagi, tiada maksud sedikit pun untuk menggurui, karena jujur saya juga masih belajar, masih newbie, masih banyak lossnya ketimbang profitnya. Tapi inilah pengalaman saya dari banyaknya, dari seringnya MC seperti ini. Ternyata ada yang lebih simple,
tinggal kita kembangkan saja, kita kaji saja. Ingat, jangan serakah, cukup gunakan the power of 10% saja, kemudian the power of 10 pips saja. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi saya khususnya, umumnya bagi rekan-rekan trader semuanya. Salam profit. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.